Pak, disiapin dulu. Oke, siap. Kelompok 2 ya Pak ya? Oh, lupa saya 2 apa 3? Kelompok 2 Pak. Oh 2, oke. Sebentar. Saya screenshot dulu ya untuk dokumentasi perkuliahan. Oke, silakan mulai. Ya Pak, izin mulai ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari kelompok wabarakatuh. 3 akan membahas tentang klasifikasi bahan toksis yang beranggotakan Kakak Herina Eka Yulianita, saya sendiri Jacqueline Gasper, sama Anissa Wayuni Permata. Next. Selanjutnya ada sub pokok bahasan. Yang pertama itu ada definisi toksiologi, yang kedua itu ada karakteristik bahan toksik, yang ketiga itu ada karakteristik paparan bahan toksik, yang keempat ada itu dose-response relationship, yang kelima itu ada efek bahan toksik yang tidak diinginkan, yang keenam itu ada interaksi bahan toksik. Yang pertama, definisi toksiologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksiologi industri membahas tentang bahan beracun yang digunakan, diolah, atau dihasilkan oleh industri. Yang kedua itu ada klasifikasi bahan toksik. Klasifikasi bahan toksik dibagi secara dua, yaitu kimiawi dan biologi, dan karakteristik paparan yang bermanfaat untuk usaha pengendalian. Bahan toksik dapat diklasifikasi berdasarkan yang pertama, organ tujuan atau sasaran, misalnya ginjal, hati, dan sistem hematopoietik. Yang kedua itu ada penggunaan, misalnya pestisida, pelarut, dan food aditif. Yang ketiga itu ada sumber, misalnya tumbuhan atau hewan. Yang keempat ada efek yang ditimbulkan, misalnya kanker dan mutasi. Yang kelima ada bentuk fisik, misalnya gas, cair, dan debu. Keenam, label kegunaan, misalnya bahan peledak dan oksidator. Yang ketujuh itu ada susunan kimia, misalnya amino aromatis, halogen, dan hidrokarbon. Yang ke-8 potensi racun, misalnya organofosfat lebih toksik daripada karbamat. Yang selanjutnya ada sumber bahan toksik. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 9 kelompok besar sumber bahan toksik dari industri penghasil limbah B3 di Indonesia, yaitu yang pertama industri tekstil dan kulit, yang kedua itu pabrik kertas dan percetakan, yang ketiga industri kimia dasar, yang keempat industri farmasi, yang kelima industri logam dasar, yang keenam industri perakitan kendaraan bermotor, yang ketujuh industri perakitan listrik dan elektronika, yang ke-8 rumah sakit, yang ke-9 kosmetik. Karakteristik paparan bahan toksik. Efek merugikan toksik pada sistem biologis dapat disebabkan oleh bahan kimia yang mengalami biotransformasi dan dosis serta suasananya cocok untuk menimbulkan keadaan toksik. Respon terhadap bahan toksik tergantung kepada sifat fisik dan kimia, situasi paparan, kerentanan sistem biologis. Sehingga bila ingin mengklasifikasi toksis, suatu bahan harus mengetahui macam efek yang timbul dan dosis yang dibutuhkan serta keterangan mengenai paparan dan sasarannya. Faktor utama yang berkaitan dengan toksitas dan situasi paparan adalah cara atau jalan masuknya serta durasi dan frekuensi paparan.
Jalan masuk ke dalam tubuh suatu bahan polutan yang toksik umumnya melalui saluran pencernaan makanan, saluran pernapasan, kulit, intramuskuler, intradermal, dan subkutan. Jalan masuk yang berbeda ini akan mempengaruhi detoksitas bahan polutan. Bahan paparan yang berasal dari industri biasanya masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan terhirup, sedangkan kejadian keracunan biasanya melalui proses tertelan. Selanjutnya akan dibaca oleh Kak Hernita. Ya, terima kasih kepada Jacqueline. Saya izin melanjutkan untuk subbab yang ketiga, yaitu karakteristik paparan bahan toksik. Ini lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu perbedaan dosis letal suatu bahan polutan dan perbedaan jalan masuk dari paparan sangat bermanfaat berkaitan dengan absorpsinya. Suatu bahan polutan dapat diberikan dalam dosis yang sama, tetapi cara memasuknya yang berbeda. Contohnya di sini ada polutan yang melalui intravena, sedangkan ada satu lagi polutan melalui oral. Maka dapat diperkirakan bahwa bahan polutan yang masuk melalui intravena memberi reaksi cepat dan segera. Sebaliknya, bila dosis diberikan berbeda, maka dapat diperkirakan absorpsinya akan berbeda pula. Contohnya yaitu bahan yang masuk melalui kulit dengan dosis yang lebih tinggi, sedangkan yang melalui mulut dengan dosis yang lebih rendah, maka dapat diperkirakan kulit akan lebih tahan terhadap racun, sehingga suatu bahan polutan untuk dapat diserap melalui kulit diperlukan dosis yang lebih tinggi. Di sini ada lanjutannya, yaitu ada klasifikasi toksisitas menurut LD50 dan LC50. Di bawah sini ada tabel ya, teman-teman semua bisa dilihat. Ini tabel mengenai toksisitas menurut LD50 dan LC50. Ada berbagai ukuran di sini. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai LD50 atau lethal dose. Adalah dosis yang digunakan dalam miligram bahan uji per kilogram berat badan makhluk hidup ketika sejumlah bahan diberikan seketika dalam suatu lingkungan, menyebabkan 50% kematian dalam jumlah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut dalam waktu short term. Semakin kecil LD50 pada suatu zat, maka semakin beracun zat tersebut. Kemudian yang kedua ada LC50 atau lethal contraction, yang adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% jumlah makhluk hidup dalam suatu lingkungan yang sama. Biasanya toksisitas yang diuji dalam LC50 berupa lingkungan udara dan air. Oke, slide selanjutnya. Kemudian ada klasifikasi toksisitas menurut perubahan jaringan. Toksisitas suatu zat menurut perubahan jaringan yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada toksisitas rendah, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan perubahan biologi pada jaringan yang sifatnya reversible, baik dengan maupun tanpa pengobatan. Kemudian ada toksisitas sedang, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan perubahan biologi pada jaringan yang sifatnya reversible dan irreversible. Dan perubahan jaringan tersebut biasanya tidak mengancam jiwa seseorang, namun dapat meninggalkan cacat fisik yang serius. Kemudian ada toksisitas zat tinggi, yaitu pada kadar rendah dan pada pemaparan yang berulang dan terus-menerus. Ini dapat menyebabkan kematian maupun cacat fisik yang secara serius. Slide selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya ada klasifikasi bahan beracun berdasarkan wujud fisik. Klasifikasi berdasarkan wujud fisiknya sangat bermanfaat dalam memahami efek yang mungkin dan akan terjadi
serta pengendaliannya. Berdasarkan wujud fisiknya, bahan beracun dibedakan menjadi 3, yaitu gas, padat, dan cair. Yang pertama ada dalam bentuk gas, dapat berdifusi sehingga penyebarannya lebih cepat daripada racun yang berbentuk wujud cair dan padat. Racun dalam bentuk gas umumnya masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi. Kemudian ada racun berbentuk padat, masuknya terutama melalui pencernaan. Racun berwujud padat ini akan lebih mudah menyebar apabila ukurannya sangat halus, yang bisa sangat aerodinamis dan dapat menyebar bersama aliran udara serta dapat masuk ke dalam tubuh juga melalui inhalasi. Kemudian yang ketiga ada racun berbentuk cair, dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan juga kulit. Dimungkinkan pula masuk melalui inhalasi apabila bahan cair tersebut mudah menguap. Racun berbentuk cair akan lebih cepat menyebar apabila terdapat pada sumber air yang bersih dan sumber air minum, atau mudah menguap sehingga mudah terbawa oleh aliran udara. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Anissa. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada hubungan dosis dan respon. Hubungan antara dosis dan tingkat keparahan efek disebut dengan hubungan antara dosis dan efek. Hubungan dosis efek dapat ditentukan secara individu atau kelompok dari rata dosis yang menimbulkan suatu efek. Biasanya semakin tinggi dosis paparan, maka semakin parah atau semakin kuat efek yang ditimbulkan. Hubungan dosis dan respon. Yang pertama, sifat spesifik dan efek suatu paparan secara bersama-sama akan membentuk suatu hubungan yang lazim, maka disebut dengan hubungan dosis dan respon. Hubungan kuantitatif antara konsentrasi xenobiotik dalam tubuh dan besarnya efek biologis yang dihasilkannya. Hubungan antara dosis dan persentase individu yang menunjukkan gejala tertentu atau spesifik. Maka hubungan dosis dan respon merupakan konsep penting dalam toksikologi dan menjadi dasar pengukuran bahaya dari suatu toksikan. Hubungan dosis dan respon merujuk pada persentase populasi pekerja atau hewan coba yang memberi respon perubahan sistem biologis yang terdeteksi. Selanjutnya ada efek yang tidak diinginkan dari bahan toksik. Yang pertama, reaksi alergi. Alergi adalah reaksi merugikan yang disebabkan oleh bahan kimia atau toksikan karena peka terhadap bahan tersebut. Kondisi alergi yang sering disebut sebagai hipersensitif. Sedangkan reaksi alergi atau reaksi kepekaannya dapat dipakai untuk menjelaskan paparan bahan polutan yang menghasilkan efek toksik. Reaksi alergi timbul pada dosis yang rendah sehingga kurva dosis responnya jarang ditemukan. Yang kedua, reaksi idiosinkrasi merupakan reaksi abnormal secara genetik akibat adanya bahan kimia atau bahan polutan. Yang ketiga, toksisitas cepat dan lambat. Toksisitas cepat merupakan manifestasi yang segera timbul setelah pemberian bahan kimia. Sedangkan toksisitas lambat merupakan manifestasi yang timbul akibat bahan kimia selang beberapa waktu dari waktu pemberiannya. Dan yang keempat, toksisitas setempat dan sistematik. Perbedaan efek toksik dapat didasarkan pada lokasi presentasinya. Efek lokal didasarkan pada tempat kejadian, di mana sistem biologis pertama kali bersentuhan dengan racun. Efek sistemik terjadi pada jalan masuk racun, yang kemudian diserap dan didistribusikan, hingga mencapai beberapa tempat. Toksisitas sistemik, target utamanya adalah sistem saraf pusat, diikuti oleh sistem peredaran darah, organ dalam dan kulit, serta otot dan tulang adalah target terakhir. Dan yang pembahasan ke-6 yaitu interaksi bahan toksis. Proses interaksi
proses interaksi zat dalam toksikologi. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses, mulai dari proses biokimia, fisika, dan biologi yang begitu kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu eksposisi, meliputi paparan bahan kimia di ambien pada gas atau uap, debu, kabut, dan fume. Fase yang kedua itu toksokinetik, meliputi dari absorpsi, distribusi, penyimpanan, metabolisme, dan ekskresi. Fase yang ketiga yaitu toksodinamika, meliputi interaksi antara tokson dengan reseptor dalam organ. Selanjutnya ini kesimpulan dari materi kami. Toksikologi adalah studi tentang efek berbahaya dari zat atau bahan kimia pada tubuh manusia. LD50 adalah bahan yang diuji per kilogram berat badan organisme. Ketika sejumlah zat diberikan, semakin kecil ED50, maka suatu zat akan semakin beracun. Sedangkan LC50 adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% jumlah makhluk hidup dalam satu lingkungan yang sama. Biasanya, toksisitas yang diuji dalam LC50 berupa lingkungan udara dan air. Efek yang tidak diinginkan dari bahan toksik karena reaksi alergi, idiosinkrasi, toksik cepat dan lambat, toksisitas setempat dan sistematik. Dan proses interaksi zat pada toksikologi dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksikenetik, dan fase toksodinamika. Berikut beberapa referensi yang kelompok kami gunakan untuk mencari materi. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok penyaji. Jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan diutarakan. Gimana, ada pertanyaan? Masa nggak ada yang nanya satupun? Paham, Pak. Jelas, Pak. Bener nih. Coba deh di share screen lagi slide yang tadi. Tadi kelompoknya siapa? Ya. Di slide-slide awal coba. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, ini udah. Kemarin juga kelompok pertama sudah. Oke. Slide berikutnya. Oke. Coba dari slide ini kira-kira siapa yang bisa menyebutkan bahan toksik apa yang ada di bidang kendaraan bermotor, perakitan kendaraan bermotor, kira-kira apa? Kimia, toksik, kalau toksik kimia, bahan kimia. Ya, bahan kimianya apa? Maksudnya argon. Oh, terus? Fe. Nah, tapi lebih spesifik misalkan, karena akinya itu mengandung asam sulfat. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kira-kira apa lagi nih selain itu yang
bisa menyebabkan toksik gitu dari industri kendaraan bermotor. Kira-kira apa lagi? Kalau untuk bahan beracunnya yaitu biasanya ada dalam ininya sih Pak, gas ya. Biasanya dalam bentuk gas itu di karbon monoksida yang keluar dari bahan knalpotnya itu menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan. Kemudian juga ada nitrogen, kemudian ada juga hidrokarbon, kemudian ada karbon monoksida juga, sehingga dapat merusak sistem pernafasan. Seperti itu sih Pak. Oke. Di spesifiknya untuk sistem pernafasan dari perakitan kendaraan bermotor. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau misalkan kosmetika apa coba? Nah, ini yang cewek-cewek ini pasti sering nih pakai kosmetik kan. Nah, bahan toksik apa kira-kira yang ada di kosmetik tuh? Ayo, coba. Ini ceweknya kan banyak nih, ada berapa orang? Coba apa bahan toksik yang biasa ditemukan di bahan kosmetik? Merkuri, Pak. Klorin. Klorin, iya, masa emang ada klorin di kosmetik? Merkuri, Pak. Kalau yang kalau palsu, merkuri ya. biasanya ada yang pakai klorin gitu Pak, yang pemutih. Oke. Selain itu, selain klorin dan merkuri, Formalin. formalin di kosmetik? Enggak. Pak, ada, Oh Pak. ya? Kayaknya enggak deh kalau formalin deh. Masa ya formalin di kosmetik? Nanti mukanya awet nanti. Ayo, apalagi kira-kira? Ini cewek-cewek nih jangan cuma pakai aja, tapi harus tahu kandungan kosmetik apa aja gitu. Tuh. Coba apalagi? Coba di searching dong di internet sekarang. Kira-kira kandungan apa aja yang beracun di kosmetika tuh? Karena ini sangat dekat nih dengan kehidupan sehari-hari nih. Ya kan? Kan nggak mungkin kan kalau nggak pakai kosmetik gitu. Pasti pakai. Di Google bener Pak ada formalinnya katanya. Oh ya? Iya. Formalin? Iya, Pak, ada. Gitu. Iya, Pak, ada, Pak. Oh gitu, baru tahu saya ada formalin. Oke, selain formalin apa lagi? Ada timbal, Pak, kalau di internet. Timbal. Mungkin juga bisa. Selain itu? Ada lagi selain itu? Ada paraben, kemudian ada retinol juga Pak. Itu biasanya kalau yang mengandung paraben, retinol, terus timbal, kemudian oksybenzon itu biasanya dilarang sih Pak untuk ibu-ibu hamil. Soalnya itu bisa berpengaruh sama janin, karena setahu saya kosmetik itu dia bisa menyerap ke dalam kulit itu sekitar 60%. Seperti itu. Oke. Slide berikutnya coba. Slide berikutnya lagi. Oke, nah saya mau tanya nih. Ini terkait dengan isu terkini nih. Isunya bahwa ada bahan yang di obat sirup itu ya? Oh. Ya. Nah, coba satu orang coba. Bagaimana tanggapan kalian nih melihat kok bisa gitu ada obat yang udah beredar dari zaman dahulu gitu, tapi baru terdeteksi bahwa itu mengandung bahan-bahan yang bisa berbahaya gitu untuk kesehatan. Itu bagaimana tanggapannya? Coba satu orang.
Hmm, mungkin karena Ayo kasusnya coba. baru Kan keluar itu kali itu. obatnya kan Kasusnya ya, baru tapi banyak kan gini serentak. artinya kandungan itu apa sih dietil apa gitu ya Iya, namanya. kalau bukan klorin ya bukan. Tapi maksudnya gini, itu obat kan udah Lama. bertahun-tahun gitu ya dan menggunakan bahan yang sama gitu, bukan bahan yang berbeda kan, bahannya dari dulu itu juga gitu kan. Nah kira-kira kenapa nih nggak ada semacam apa ya, entah itu screening atau apa supaya ya harusnya kejadian seperti kemarin tuh nggak mesti terjadi gitu. Kira-kira kenapa ya? Ayo coba siapa yang bisa jawab? Mungkin ya persepsi, pandangan saya, persepsi itu biasanya kan BPOM mungkin lihatnya cuma dari daftar bahan nih doang yang dikasih ke BPOM diizininnya. Misalnya bahannya yang ada yang dilarang diizinkan, tidak mungkin tidak mengecek ke BPO ke pabriknya, ngecek langsung ada kandungannya berapa mili mikron ke itu kandungan obatnya. Atau juga karena kebanyakan dosis orang tua ngasih obat ke anaknya, kan panas tinggi terus lebih dari kurang dari 2 jam minum lagi obat panasnya, jadi bisa lebih overdosis gitu. Tapi di luar bahwa obat itu ternyata berdampak buruk gitu ya. Ada satu hal sih yang penting adalah bahwa anak-anak sekarang atau ya masyarakat sekarang itu ya sakit sedikit tuh langsung obat gitu loh. Kan kalau orang zaman dulu kan istilahnya ya minum dulu, apa ya, herbal gitu kan. Jamu atau apa gitu supaya ya nggak gampang sakit gitu. Nah tapi kalau orang sekarang tuh pilek dikit langsung obat gitu kan. Batuk sedikit langsung istilahnya ya pakai obat-obat kimia gitu. Nah tentu ya namanya obat kimia kan namanya juga kimia gitu, pasti ada efek sampingnya. Nah, sehingga memang ke depan sih harusnya apalagi kalian bidangnya kesehatan masyarakat nih gitu. Jadi harus bisa bagaimana mempromosikan nih supaya sehat tuh ternyata nggak harus dengan obat gitu, bisa dengan apa herbal, kemudian dengan ya kearifan lokal lah gitu kan. Ini kan di daerah kalian masing-masing ada tuh minuman khas yang istilahnya kayak entah pakai jahe, entah pakai apa gitu kan, untuk supaya sehat gitu maksudnya. Nah ini harus ditekankan nih oleh kalian nih, ketika nanti menjadi sarjana kesehatan masyarakat itu kadang kalau saya lihat ya, orang ketika udah lulus gitu ya, sarjana, entah sarjana bidang apapun lah, ya rata-rata hanya sekedar ini aja gitu, hanya kayak gelarnya doang gitu. Nah tapi kontribusi ke masyarakatnya kurang gitu. Nah ini saya berharap banyak pada kalian nih, supaya nanti ketika udah lulus bukan hanya ya gelar pasti dapet lah gitu ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ilmu-ilmu yang kalian dapetin selama kuliah ini bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu, bisa diterapkan. Itu yang jauh lebih penting. Karena menurut saya sebaik-baiknya ilmu itu bukan yang paling banyak atau paling pintar gitu ya, tapi adalah yang paling bisa diaplikasikan untuk manfaat masyarakat gitu. Jadi percuma kalau misalkan kita punya ilmu banyak apa, tapi manfaat buat masyarakatnya nggak ada gitu kan. Cuma buat diri sendiri, nah itu sebaiknya jangan, harus disampaikan ke masyarakat gitu. Mungkin itu pesan dari saya untuk ya saya kira sebentar lagi juga kan. Kalian udah semester berapa sih sekarang? Eksistensi semester 3 sampai semester 4. Oke. Ya. Setuju, Pak. Oke, ya berarti lah tinggal beberapa semester lagi lah. Kalau yang udah akhir tinggal 1 atau 2 semester lagi. Itu udah lulus gitu. Nah, itu saya titip pesan tadi supaya jangan hanya sekedar dapat gelar udah gitu, tapi ya bagaimana bisa ilmu kita itu bisa dimanfaatkan
atau bisa berdampak kepada masyarakat gitu. Itu yang penting sih. Oke, saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini cukup rasanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan pertemuan keberapa ya berarti? Ketiga ya? Pertemuan keempat. Kelima, Pak. 5 ya? Oh ya, udah kelima. Oh, mohon maaf, Pak. Sekarang ketiga. Besok kelompok 3 yang maju, berarti Pak. keempat ya. Iya, Pak. Oke, berarti keempat. Berarti nanti UTS sekitar bulan atau ya pertemuan ke-7 lah. Habis pertemuan ke-7. Atau pertemuan ke-6. Ya nanti gampang lah kalau saya pribadi, saya sebagai dosen tidak pernah mau mempersulit mahasiswa gitu ya. Maksudnya kalau belajar, yang penting mahasiswanya datang, ngerjain tugas sudah. Itu pasti saya kasih nilai bagus. Karena menurut saya juga ngapain juga maksudnya dosen kayak harus ketat gitu ya. Namanya juga kan anak S1 baru belajar ya kan. Namanya baru belajar, ya pasti ada salah-salah sedikit, wajar dong. Namanya orang belajar. Jadi kalau saya pribadi sih, saya selalu apa istilahnya, tidak terlalu inilah soalnya, tidak terlalu pelit gitu kalau soal nilai. Jadi yang penting